Seperti pada undangan ya, kita hari ini akan melaksanakan sosialisasi program MBKM untuk kegiatan penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah, harapannya hari ini teman-teman sudah bisa memahami semua MBKM di LIPI itu seperti apa, termasuk nanti kebijakan dari prodi seperti apa untuk perkuliahan atau KBM yang akan teman-teman laksanakan, sehingga tidak ada miskonsepsi atau mispersepsi lagi mengenai MBKM penelitian di LIPI. Untuk yang sebelumnya memang kami sudah melaksanakan sosialisasi untuk pertukaran pelajar di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, dan memang itu kami kemarin memang lebih fokus pada angkatan 2019. Dan untuk yang penelitian ini, kami mengundang angkatan 2019 dan 2018, karena kemarin memang masih ada yang mungkin masih belum merangkap apa, karena di LIPI ini ada dua kegiatan MBKM, ada magang dan penelitian, dan memang ada perbedaan di sana, dan kemarin masih ada yang mungkin membingungkan, masih bingung mengenai hal tersebut. Lalu setelah ini mungkin kami nanti juga yang akan datang akan mengadakan sosialisasi MBKM kegiatan magang di PT Biotek Cipta Kreasi. Baik, mungkin untuk yang pertama nanti akan disampaikan mengenai kebijakan yang di prodi, mengenai konversi mata kuliah dan KBM yang akan teman-teman laksanakan, gambarnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bu Ika, dan nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian dari saya mengenai teknis pendaftaran dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama langsung saja waktu saya serahkan ke Bu Ika untuk menjelaskan beberapa hal terkait MBKM penelitian di LIPI. Silahkan Bu Ika Afifah. Ya, terima kasih Pak Arief. Bisa minta izin saya untuk share screen? Silakan. Bentar, ini saya belum jadi co-host, Pak. Oke, Mbak Heni bisa dibantu? Oh, sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Arief selaku Kaprodi Bioteknologi, dan juga kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah meluangkan hadir untuk mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai kebijakan di Prodi Bioteknologi untuk mendukung kegiatan MBKM dari BKP Penelitian. Terkait nanti teknis yang ada di BPTB LIPI seperti apa, nanti akan dijelaskan kemudian oleh Bapak Arief. Jadi terkait teknisnya di sana seperti apa itu akan dijelaskan oleh Pak Arief. Sedangkan saya di sini akan menyampaikan dan mensosialisasikan mengenai kebijakan di prodi terkait BKP penelitian. Karena yang namanya MBKM itu sudah bukan barang baru ya, sudah bukan barang baru, dan ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh semua perguruan tinggi dan semua instansi yang ada di bawah pemerintah begitu, di berbagai macam balai-balai penelitian, termasuk salah satu LIPI ini. Nah, membuka kegiatan MBKM dalam rangka menyukseskan salah satu program dari Bapak Menteri. Nah, untuk angkatan 2019-2018, jika ada yang hadir ya 2019, tapi 2018 ini kita masih memakai kurikulum ini. Ya, kenapa kami bilangnya masih memakai? Ya karena tahun depan prodi ini berencana untuk merestrukturisasi kurikulumnya. Jadi ada sedikit perbedaan dan penempatan mata kuliah. Nah, tapi teman-teman angkatan 2020 ya ke atas, 2020 ke atas, jadi 2020, 2019, 2018 dan seterusnya ini nggak perlu khawatir, karena kami akan tetap menghantarkan teman-teman hingga lulus menggunakan kurikulum yang lama ini, dengan tetap melakukan
fleksibilitas atau relaksasi memasukkan kurikulum metode MBKM agar ada keterbaruan keilmuannya maupun tetap merasakan MBKM ini. Jadi yang namanya MBKM tidak hanya untuk mahasiswa baru dengan kurikulum baru, tapi untuk kurikulum yang lama pun kami tetap memasukkan MBKM ke dalam kurikulum kami. Yang mana untuk implementasi MBKM kami letakkan di semester 5 ke atas. Nah, alasannya kenapa diletakkan di semester 5 ke atas MBKM-nya? Harapannya semester 1, 2, 3 itu teman-teman akan mendapatkan penguatan, pemantapan yang sifatnya basic science atau ilmu pengetahuan dasar terkait bioteknologi. Nah, nanti semester 5 ke atas, ini teman-teman, harapannya sudah siap nanti untuk mengenyam MBKM dengan memperoleh berbagai macam skill ya, keterampilan di luar program studi. Baik itu program studi yang ada di dalam perguruan tinggi atau yang ada di UNISA, maupun di luar perguruan tinggi, bisa dari sesama lembaga pendidikan, industri, maupun dunia usaha yang lain. Untuk angkatan 2000, kami desain untuk tahun depan ya, semester gasal 2021-2022. Nah, dari sekian banyak BKP, mungkin teman-teman ini saya yakin ada sedikit sudah paham bahwa ada sekitar 9 jenis BKP. BKP itu bentuk kegiatan pembelajaran dari implementasi MBKM ini. Dari 9 BKP yang ditawarkan oleh Omentri, dari Omentri, di sini untuk program studi bioteknologi ini mengakomodir sekitar 3 BKP gitu. Apakah ini sifatnya adalah statis? Tidak. Kita akan terus melakukan pembaruan. Nah, barangkali nanti jika SDM Prodi juga sudah memadai, bisa jadi nanti di semester genap kami bisa menambahkan BKP atau bisa menambahkan mitra Prodi untuk implementasi BKP MBKM. Nah, untuk saat ini di semester gasal 2001-2022, nah kami sudah memetakan pelaksanaan MBKM. Nah, untuk semester 5 dan 6, semester 5 nanti semester 5-6 ini kami menawarkan ada BKP pertukaran pelajar dan magang. Nah, namun untuk angkatan 2018 ini, 2018 ini, nah kami menawarkan BKP penelitian. Harapannya nanti teman-teman di semester 7 itu sudah masuk persiapan dan sekaligus nanti mengambil data untuk penelitiannya. Begitu. Nah, lalu besarannya apakah hanya sesuai dengan skripsi? Tidak. Karena untuk MBKM ini ada syarat minimal, program studi yang akan mengambil BKP itu minimal harus mampu menyetarakan sebanyak 20 SKS ke dalam mata kuliah di program studi. Jadi teman-teman nanti otomatis yang mengambil BKP penelitian akan mengambil sebanyak 20 SKS ini. Nah, kemudian untuk 20 SKS sistemnya ini nanti kami melaksanakan secara hybrid. Jadi untuk pengakuan kredit itu ada 3 macam. Ada yang sifatnya struktur, jadi semua 20 SKS ini disetarakan ke dalam mata kuliah program studi. Ada yang sifatnya free form atau bebas, di mana tidak dimasukkan ke dalam mata kuliah, tapi diakukan ke dalam bentuk keterampilan. Nanti keterampilan ini akan dituliskan di dalam SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Sedangkan bentuk yang ketiga itu bentuknya hybrid form ini atau kombinasi. Nah, maksimal akan kami masukkan ke dalam mata kuliah, tapi apabila tidak ada, nah kami akan masukkan ke dalam skill tambahan yang akan dituliskan atau tertuang di dalam SKPI teman-teman. Jadi nanti saat teman-teman lulus, selain mendapatkan ijazah,
teman-teman ini akan mendapatkan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah yang sama-sama bergunanya ya. Kalau ijazah kan lulus gitu, menyatakan lulus, tapi kalau SKPI ini menjelaskan berbagai macam keterampilan teman-teman yang akan berguna di dunia kerja, dan itu memang diakui. Nah, untuk mata kuliahnya, nah ini adalah struktur program yang masih tersisa ya, belum diambil teman-teman di semester 7 dan semester 8. Nah, harapannya jika teman-teman nanti mengambil BKP penelitian sebanyak 20 SKS, nanti bisa kami maksimalkan untuk dimasukkan ke dalam mata kuliah ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengambil beberapa mata kuliah yang disetarakan dengan BKP penelitian di dalam program studi. Jadi otomatis sudah dianggap untuk lulus dari mata kuliah itu. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, karena prodi nanti akan memetakan keterampilan ini, kompetensi ini berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi apabila dari capaian pembelajaran mata kuliah ini jika sudah dirasa bisa atau tercukupi dengan teman-teman mengambil BKP penelitian, nah akan kami luluskan seperti itu. Ini untuk semester 7 ya teman-teman, masih ada yang mengambil sekitar 13 sampai 19. Nah, kenapa saya katakan ada yang 13? Karena beberapa mahasiswa di sini saya yakin sudah ada yang menyelesaikan mata kuliah pilihan ini di semester 5 dan 6. Sehingga semester 7 ini tinggal tersisa mata kuliah yang ini ya, 21, 3, 3, 2, 2 ini. Jadi totalnya ini ada 13. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum menyelesaikan mata kuliah ya tidak apa-apa, nanti prodi akan tetap memfasilitasi dan menyetarakan dari BKP penelitian jika bisa. Kami akan selalu mengusahakan yang terbaik. Nah, namun untuk semester mendatang, tahun akademik yang mendatang, ini prodi membuat semacam relaksasi ya, yaitu dengan menambahkan beberapa mata kuliah pilihan tambahan. Nah, mata kuliah pilihan tambahan ini diharapkan itu menjadi salah satu mata kuliah yang mampu yang mampu digunakan untuk menyetarakan BKP penelitian teman-teman di program studi. Begitu. Mohon maaf ada iklan. Oh iya. Untuk mata kuliah pilihan ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah Kapita Selekta sebesar 3 SKS, yang kedua adalah pengembangan kompetensi ya sebesar 2 SKS, dan yang satu lagi ini adalah mata kuliah pengayaan bioteknologi sebesar 1 SKS. Nah, nanti prodi yang akan memasukkan manakah yang masuk ke Kapita Selekta, mana yang masuk ke pengembangan kompetensi, dan mana yang masuk ke pengayaan bioteknologi. Nah, kenapa prodi membuka mata kuliah pilihan ini? Nah, ini untuk mengantisipasi apabila tema penelitian yang teman-teman ambil di BKP BPT BALIP ini tidak bisa dimasukkan ke mata kuliah di program studi. Nah, sehingga nanti karena 3 mata kuliah ini sifatnya adalah fleksibel, nah harapannya nanti kompetensi yang tidak bisa dimasukkan ke mata kuliah program studi ini bisa dimasukkan ke mata kuliah pilihan tambahan ini, gitu. Sehingga teman-teman tidak akan rugi sama sekali. Ya, jadi kalau secara singkatnya, saya lanjutkan. Oke, secara singkatnya, nah dari 20 SKS BKP penelitian ini tuh bisa dimasukkan ke beberapa mata kuliah ini. Yang pertama bioessay. Nah, kita jelas akan masuk ya karena bioessay ini merupakan CP akhirnya mampu mengetahui berbagai macam uji yang mendukung penelitian akhir teman-teman. Lalu masuk ke seminar proposal, karena teman-teman yang mengambil BKP penelitian ini
nanti akan diminta semacam proposal penelitian. Nah, bagaimana itu nanti detailnya oleh Pak Arief. Terus yang ketiga, jelas skripsi. Nanti ini akan masuk ya, bisa disetarakan dari BKP penelitian 20 SKS. Selain itu juga ada mata kuliah tambahan. Nah, tadi ya ada beberapa macam dan juga soft skill dan hard skill tambahan. Nah, untuk poin kelima ini kami minimalkan ya. Jadi kalau bisa 20 BKP ini kami masukkan dulu ke mata kuliah ini yang sifatnya mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Nah, untuk soft skill dan hard skill tambahan, nah ini sifatnya nanti pilihan terakhir. Karena soft skill dan hard skill tambahan inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam SKPI. Nah, jumlahnya pun ini bervariasi ya. Ada mata kuliah tambahan nanti tergantung SKS-nya dan tema penelitiannya dari 1 sampai 12 dan soft skill-nya pun dari 1 sampai 20. Nah, minimal kami dari 20 SKS ini kami setarakan ke dalam 20 juga SKS dari program studi. Ini minimal, bisa juga nanti bertambah tergantung dari tema penelitian yang teman-teman ambil. Nah, kemudian kan masih ada mata kuliah yang lain ya, itu seperti apa? Nah, ini mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib universitas dan program studi yang tidak bisa disetarakan ke dalam BKP penelitian 20 SKS, nanti akan tetap dilaksanakan, tapi Prodi nanti akan membantu mengelola sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelaksanaan MBKM. Contohnya seperti apa realisasinya gitu kan. Nah, untuk realisasinya nanti kami akan memaksimalkan metode asinkronus yaitu menggunakan e-learning yang mana nanti teman-teman bisa tetap mengikuti perkuliahan dengan mendengarkan ya dan mempelajari rekaman perkuliahan dari Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Jadi itu. Nah, jadi terus bagaimana teknisnya gitu ya, kalau teman-teman misal mengambil kan udah tahu nih 20 BKP penelitian akan dimasukkan ke dalam beberapa mata kuliah prodi. Nah, terus nanti kalau misal saya mengambil BKP penelitian, terus saya KRS-nya seperti apa? Mungkin begitu ada yang bertanya. Nah, ini nanti teman-teman KRS saja seperti biasa dengan mengambil mata kuliah yang harus diambil di semester 7 dengan mata kuliah di semester 8. Begitu. Nanti skripsi ini sifatnya akan dibuka bisa diambil di semester 7, tidak hanya terbatas di semester 8 saja. Dan ini mata kuliah pilihan ini nanti harus membutuhkan konsultasi dan arahan dari dosen pembimbing karena mata kuliah pilihan ini sifatnya dinamis, tidak statis ya. Ini bervariasi juga tergantung dari tema penelitian yang teman-teman ambil. Jadi bisa saja untuk yang A, si A ini bisa tema penelitiannya itu bisa disetarakan ke mata kuliah fitoaleksin dan resistensi tumbuhan karena berbau metabolis sekunder misal penelitiannya. Nah, untuk yang B ini nanti akan yang B tidak bisa karena penelitiannya itu sifatnya adalah nanomolekul misal. Itu kan sifatnya beda-beda ya antar mahasiswa. Begitu. Nah, sehingga dari kegiatan MBKM ini Prodi nanti akan memfasilitasi teman-teman untuk bisa lulus cepat bahkan bisa lulus sekitar 3,5 tahun gitu. Jadi sangat mendukung sekali kelulusan teman-teman tepat waktu. Jadi tidak ada istilahnya teman-teman yang mengambil BKP penelitian ini akan molor, tidak. Karena Prodi akan mengusahakan semaksimal mungkin agar teman-teman ini segera lulus tepat waktu dengan tetap memperhatikan capaian minimal yang harus teman-teman kuasai sebagai seorang sarjana bioteknologi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penyetaraan SKS ini. Sekali lagi, teman-teman tidak perlu khawatir ya jika mengambil BKP penelitian seperti ini, karena banyak sekali, pasti saya yakin ini kelebihannya, keuntungannya yang ditawarkan itu lebih banyak atau dibandingkan dengan ketakutan atau kekhawatiran, kerugian yang teman-teman peroleh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu tempat layar saya kembalikan kepada Pak Arief. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika yang telah memaparkan beberapa hal terkait
MBKM penelitian nanti. Jadi mungkin kalau kasarannya teman-teman tidak perlu pusing mengenai konversi-konversi itu yang mikirkan kami. Jadi teman-teman tinggal melaksanakan sesuai teknisnya seperti apa dan jangan khawatir semuanya akan kami akomodir ya SKS-nya. Jadi tidak ada kegiatan yang sia-sia sifatnya ketika teman-teman melaksanakan MBKM seperti yang disampaikan Bu Afif tadi ya. Jadi ini tidak lalu merugikan, lalu ada banyak hal yang ketinggalan, enggak. Malah justru ini banyak kesempatan yang bisa teman-teman ambil di sini. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang juga ingin kami sampaikan terkait teknis dan beberapa persyaratan. Baik, ini saya ambil dari bahan pemaparan yang kemarin hari Sabtu ya ini ya. Jadi sedikit mungkin untuk penekanan ke teman-teman. Kalau yang pengen melihat lagi kemarin di YouTube sudah saya sampaikan juga. Jadi tidak semua ya saya sampaikan di sini. Yang jelas seperti ini. Untuk bisa kita dianggap MBKM, disetarakan ke SKS, itu utamanya perguruan tinggi harus memiliki PKS. Karena kemarin PKS, perjanjian kerjasama atau MOU atau bentuk yang lain. Karena kemarin masih ada beberapa mahasiswa yang dia ingin MBKM tetapi di PT, di instansi yang belum ada kerjasama. Nah ini kami belum bisa mengakomodir yang seperti itu. Harus memiliki kerjasama. Dan ini juga membuka kesempatan bagi teman-teman untuk mengusulkan, Pak ini bisa nggak untuk diajak kerjasama di MBKM atau Bu gitu, ke DPA-nya atau langsung ke saya itu boleh. Untuk mengusulkan tempat untuk kerjasama bisa diadakan MBKM itu bisa. Nah, atau ini kalau ini yang ada MOU ya, atau memang ini program pemerintah. Contoh program pemerintah atau dari kementerian gitu ya, itu contoh yang PHB 2D itu yang paling gampang. Itu karena di situ sudah di aturannya PHB 2D ada kewajiban prodi untuk mengkonversi ke mata kuliah. Nah, itu bisa. Tetapi kalau teman-teman tiba-tiba magang, tidak ada perjanjian antara PT dengan instansi tersebut, itu kami belum bisa mengakomodir untuk MBKM-nya. Nah, ini untuk ketentuan, kita kembali ke LIPI, ketentuan dan persyaratan yang nomor 1 ini yang kalian perlu, teman-teman perlu tekankan adalah nomor 3 ini ya. Mahasiswa paling rendah berada di semester 5, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ika Afifah, dan ini sebenarnya untuk dua kegiatan MBKM ya, ada magang sama penelitian, nanti mungkin kita diskusikan sedikit. Nah, nomor 4, mahasiswa lolos dalam proses verifikasi. Nah, ini juga teman-teman perlu tekankan bahwa ini bukan dulu-duluan ya, ini seleksi. Teman-teman dari sekian banyak mahasiswa di seluruh Indonesia nanti diseleksi. Ini bukan dulu-duluan, yang duluan daftar pasti dapat. Karena ini nanti akan ada range waktu kalian mendaftar. Jadi nanti data-data dikumpulkan oleh LIPI, nanti akan ada seleksi. Nah, lalu yang nomor 2, ini persyaratan yang teman-teman nanti perlu upload ya. Yang pertama surat pengantar resmi. Nah ini nanti silahkan teman-teman melalui DPA. Tentunya setelah mengidentifikasi nanti mau penelitian di mana dengan tema apa gitu. Nanti silahkan ke DPA. Nanti di Unisa itu sudah ada adminnya yang dia nanti akan mendaftarkan, sekaligus ini nanti akan membuatkan surat pengantarnya. Jadi nanti akan didaftarkan teman-teman nanti. Jadi surat pengantar nanti akan teman-teman kami kirimkan kembali ke teman-teman untuk bisa diupload sebagai salah satu syarat pendaftaran. Lalu transkrip nilai lengkap dari semester 1 ini silahkan yang berminat untuk melakukan MBKM di LIPI, silahkan disiapkan lalu dimintakan tanda tangan ke saya, nanti saya kirimkan kembali. Lalu surat perjanjian terkait hak kekayaan intelektual ada di lampiran 1. Jadi kemarin saya sampaikan teman-teman di grup WA panduan MBKM ya, itu ada di lampiran 1. Jadi ini buku panduannya, ini ada seperti ini, surat pernyataan perjanjian hak kekayaan intelektual. Silakan diisi, kalian tanda tangani. Nah ini tujuannya adalah untuk saling kan HKI ya, jadi kalian nanti memproduksi atau melahirkan suatu ciptaan gitu ya. Nah agar tidak terjadi miskomunikasi harus ada perjanjian sejak awal kalau memang HKI atau hak kekayaan intelektualnya ini adalah nanti atas nama LIPI gitu ya, walaupun nama teman-teman ada di sana.
Lalu file pendukung lainnya ini teman-teman bisa disiapkan CV, sertifikat pelatihan, workshop dan lain sebagainya yang itu mendukung mendukung data diri teman-teman agar karena ini kompetisi ya, agar teman-teman terlihat wah di mata LIPI seperti itu. Ini untuk ketentuan dan persyaratan mungkin nanti akan saya ulang di formnya ya, ada form pendaftarannya nanti. Nah, untuk tahapan kegiatan MBKM LIPI, nanti ada 2 tahapan. Yang pertama, nanti teman-teman akan ada pelatihan pengantar, ini secara e-learning ya, kayak teman-teman kuliah e-learning di Unisa seperti itu. Ini dia 1 minggu, nanti ada materi-materinya kurang lebih ini ya, mata pelatihannya ini. Lalu nanti teman-teman setelah melakukan pelatihan pengantar ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Dan batas minimal nilainya nanti 70. Nah, di sini teman-teman ada keuntungan sertifikat ini bisa kami konversi. Kalau tadi kayak kata Bu Ika tadi, kita kesulitan untuk mengkonversi, kita juga bisa ambil dari materi-materi di sini. Jadi materi-materi di sini bisa kita ambil untuk mengkonversi juga. Jadi yang pertama ada 2 tahapan ya, sekali lagi ada pelatihan pengantar, lalu yang kedua adalah kegiatannya, magang atau risetnya. Nah, di sini di LIPI itu sudah dipetakan kompetensinya 20 SKS itu apa saja untuk 6 bulan kegiatan di sana. Jadi di sini ada kegiatan jam 7 sampai jam 4, nanti silakan ini dibaca lagi ya. Nanti saya share, untuk yang ini sepertinya belum saya share. Kegiatannya selama 24 minggu, September 2021 hingga Februari. Ini dimulainya bulan September. Nah, untuk perbedaan bentuk kegiatan riset dan magang, ini utamanya adalah yang penelitian itu kegiatannya di lab, sedangkan yang magang ini di biro administrasi. Kemarin saya sampaikan di grup ya, silahkan untuk melihat di menit ke-54 untuk perbedaan antara MBKM penelitian dan MBKM dengan MBKM magang itu apa di LIPI. Karena ini juga saya rasa untuk memudahkan dari LIPI-nya juga untuk memisahkan, karena kalau magangnya juga penelitian, nanti ini tidak ada bedanya. Jadi ini riset penelitian, ini MBKM-nya adalah nanti di lab, kegiatan di lab, sedangkan kegiatan magang ini adalah kegiatan di biro administrasi. Nah, ini adalah yang di MBKM-kan gitu ya. Mungkin nanti akan ada magang di lab mungkin ya. Saya kurang tahu apakah ada apa enggak, tapi itu di luar, bisa jadi itu di luar MBKM, karena memang yang di perjanjian yang disampaikan kemarin seperti itu. Kita dari Prodi hanya bisa mengikuti kebijakan yang ada di sana. Jadi yang di lab itu adalah yang penelitian, seperti itu. Lalu ini ada masalah konversi, ini nanti kami dari Prodi. Lalu ini evaluasi ya, nanti teman-teman akan melaksanakan kegiatan MBKM 25 minggu, di akhir kegiatan nanti akan teman-teman diminta untuk membuat laporan dan presentasi. Nah, ini makanya tadi bisa dikonversi ke mata kuliah tugas akhir tadi ya, yang mendukung tugas akhir. Nah, ini untuk timeline silahkan diperhatikan, 9 Agustus hari ini sampai 3 September, kurang lebih 1 bulan ya. Teman-teman nanti bisa mendaftarkan akun di Elsa, nanti habis ini kita coba demokan bersama. Punya akun dulu di Elsa, lalu teman-teman yang berminat nanti harus sudah ada akunnya ya, nanti bilang ke DPA, biar nanti dari DPA sampaikan ke Prodi, Prodi sampaikan ke adminnya universitas untuk mendaftarkan teman-teman di program MBKM-nya LIPI. Nanti baru teman-teman bisa mendaftar kalau sudah didaftarkan oleh adminnya Unisa. Lalu seleksinya tanggal 6 sampai 9 September, tanggal 13 sampai 17 ini sudah pelatihan tadi ya, karena ada dua tahap kegiatan MBKM tadi, pelatihan pengantar dan kegiatan MBKM-nya sendiri. Jadi ini yang 1 minggu ini 13 sampai 17 ini adalah pelatihan pengantar, lalu pelaksanaannya 20 September hingga 18 Februari, lalu 21 hingga 25 Februari adalah laporan dan presentasi. Nah, ini pilihan sektor kegiatan atau kan LIPI itu banyak ya. Ini di mana saja sih LIPI yang membuka program MBKM? Nah, ini kita ke tabel yang kanan ini ya. Ini yang nomor 1 ini adalah untuk yang membuka MBKM magang, yang nomor 2 ini adalah yang penelitian. Nah, memang kami yang di Jogja ini paling sering melakukan kegiatan ke Gunung Kidul ya, yang lain malah belum sepertinya, yang Gunung Kidul ini. Jadi nanti silakan teman-teman yang di Jogja bisa melaksanakan kegiatan ini. Walaupun sebenarnya
perjanjian kerjasama ini untuk LIPI se-Indonesia gitu ya, tidak hanya yang Gunung Kidul. Jadi tidak hanya yang Gunung Kidul. Jadi ini nanti silahkan dimanfaatkan untuk peluang penelitian ini. Oke, ini adalah mungkin sebagai gambaran awal ya di MBKM LIPI-nya, mendukung yang tadi disampaikan Bu Ika. Nah, selanjutnya ini mengenai pendaftaran akun. Mungkin saya stop share dulu. Share screen. Stop satu. Baik. Jadi ini teman-teman silahkan yang berminat untuk melakukan MBKM di LIPI, silahkan membuat akun. Silahkan buka elsa.lipi.go.id. Nah, setelah dibuka ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini di close saja yang di depan ini. Lalu silahkan klik masuk yang ada di kanan atas ini. Masuk. Ini kita membuat akun dulu ya. Kita masuk. Nah, karena kalian belum punya akun, silahkan ini daftar sekarang, alamat lengkap, alamat email, password, jenis identitasnya ada KTP, paspor, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, yang ada yang lain ya. Terus ini konfirmasi password, nomor identitas, tanggal lahir, silahkan daftar, klik. Nanti akan ada link verifikasi yang masuk ke email yang teman-teman tuliskan di sini. Misal kalau tempat saya seperti ini. Jadi single sign on ini ya, activate your account. Jadi nanti tinggal klik activate your account. Atau bisa di copy ini di browsernya teman-teman, di Google Chrome atau di Safari atau di manapun ya yang dia adalah browser gitu. Nanti di enter, nanti akan teman-teman otomatis sudah bisa login. Jadi teman-teman bisa kembali ke setelah ini ya, activate ini sudah mengaktifasi, teman-teman bisa kembali ke elsa.go.id tadi, lalu klik masuk lagi, tapi kita masuk ke sini, karena kita sudah terdaftar. Jadi klik masuk. Ini misal ini ya, saya sudah masuk, mana @unisayogya.ac.id, lalu passwordnya 279. Nah ini teman-teman sudah masuk seperti ini. Tandanya apa? Yang masuk tadi udah ganti kayak gini. Udah nggak ada masuk lagi. Tapi adanya profil transaksi mitra MBKM. Tadinya sepertinya belum ada nih mitra MBKM. Atau sudah ada ya. Tapi yang jelas masuk ini sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nah, sebenarnya teman-teman ini nanti setelah punya akun ini tinggal menunggu kita daftarkan ya. Dari Unisa kita daftarkan. Teman-teman silahkan kepo mengenai penawaran yang disampaikan oleh LIPI itu apa saja untuk MBKM. Nah ini ada di ini ya bagian pembimbingan. Nah sebenarnya ini harusnya ada satu lagi MBKM, tapi sepertinya belum dimasukkan kembali. Mungkin nanti kami konfirmasi kembali ya. Jadi di bagian bimbingan ini ada MBKM. Jadi ketika diklik ya, ini saya klik yang lain dulu. Misal pemagangan dulu, misal klik. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih lokasinya di mana, misal di Gunung Kidul. Gunung Kidul, pilihan satuan kerjanya kalau Gunung Kidul cuma satu, kita bisa cari. Di sana ada apa. Tapi ini pemagangan siswa dan mahasiswa ya, ini nggak muncul. Nanti kalau misal teman-teman milih yang MBKM, ini akan muncul di sini. Ini akan ada apa saja, seperti itu. Nah, ini langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan ya. Jadi langkah pertama itu membuat akun. Jadi agar kami bisa mendaftarkan teman-teman ke MBKM-nya LIPI. Mungkin saya lanjutkan ke sini dulu. Akun tadi ya. Jadi Elsa itu adalah yang tempat membuat akun tadi adalah pusat untuk mendaftarkan mendaftarkan apa yang kita butuhkan ke LIPI ya. Mungkin layanan laboratorium, layanan umum, pembimbingan TA, magang, termasuk MBKM itu di Elsa semua. Nah, untuk bisa memanfaatkannya kita harus punya akun tadi. Nah, ini seperti e-learning, teman-teman kedudukannya sebagai mahasiswa, nanti di PT nanti akan ada adminnya. Tadi saya sampaikan ya, registrasi akun seperti yang saya sampaikan tadi.
tinggal mudah ya, seperti itu teman-teman bikin email. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Nah ini teman-teman, nah ini ya yang saya sampaikan tadi harusnya di bimbingan tadi ada MBKM. Tapi ini tadi sepertinya masih dalam perbaikan mungkin ya, dalam penyempurnaan gitu. Jadi teman-teman ini nanti bisa kita melakukan kegiatan lain dulu gitu ya. Nanti kegiatan lainnya apa saya sampaikan. Jadi nanti ketika teman-teman klik MBKM di sini, teman-teman pilih lokasinya di mana, satuan kerja di mana. Nanti misal di Gunung Kidul, lalu BPT Pak Lipi nanti bisa diklik di situ kegiatannya nanti isinya apa saja, ada apa saja gitu. Nah, ini adalah form pendaftarannya ya teman-teman. Kalau tadi bisa diklik MBKM, saya rasa ini bisa dilihat bareng-bareng. Ini tanggal pelaksanaan, nomor identitas, pendidikan, institusi, dan lain sebagainya. Ini bisa diisi. Nanti kalau kesulitan bisa tanya ke DPA, bidang keahlian, nama pembimbing, dan lain sebagainya. Topiknya nanti bisa pilih di sini. Pembimbingnya nanti ini bisa pilih di sini. Lalu surat pengantar, ini yang saya sampaikan tadi ada syarat yang nomor 2 tadi ya, surat pengantar nanti dibuatkan oleh UNIF. Lalu file data transkrip nilai teman-teman, surat perjanjian ini kami masih sudah ada tapi tinggal ditandatangani saja ya, nanti sekalian nunggu itu. Lalu file pendukung lainnya yang CV, sertifikat, workshop, dan lain sebagainya. Nah, di sini termasuk ini tadi ya, surat perjanjian, termasuk yang tadi, yang HKI tadi diupload di sini. Oke. Nah, ini kalau teman-teman nanti sudah masuk, sudah didaftarkan, teman-teman akan ada daftar transaksi. Ini daftar transaksi itu letaknya ada di sini. Profil transaksi. Nah, tapi ini kan masih kosong ya, karena kita belum didaftarkan, kalau admin itu bisa lihat mendaftarkan apa saja, kalau teman-teman didaftarkan di mana saja. Seperti itu. Lalu, nah, nanti teman-teman ketika diterima, itu akan mendapatkan verifikasi melalui email yang tadi disampaikan ketika mendaftar ya. Jadi akan mendapatkan notifikasi untuk bisa login ke e-learning-nya LIPI. Nah, nanti ketika login di e-learning-nya LIPI seperti ini, nanti teman-teman bisa melihat ini ya, bisa melihat materi pengantarnya apa saja, lalu termasuk status prosesnya seperti apa. Ketika teman-teman nanti selesai melaksanakan materi pengantar, nanti otomatis menunya akan berubah. Status proses, presensi, ada logbook-nya, izin lembur, laporan, unduh, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman misal presensi, ini alhamdulillah presensinya canggih ya. Jadi teman-teman ketika presensi itu kedetek kalian tuh ada di mana, beneran ada di sana atau tidak gitu. Kalau di rumah juga kedetek gitu. Wow, ini nggak masuk ini tapi presensi. Termasuk logbook, teman-teman nanti bisa mengisi logbook di tanggalan ini ya. Jadi ketika presensi juga milih di tanggalan, ketika ngisi logbook juga di tanggalan. Lalu teman-teman bisa ngisi, ini pekerjaan hari itu apa gitu ya. Silakan diisi di sini. Karena apa? Teman-teman perlu mengisi ini agar kami dari pembimbing, jadi nanti pembimbing itu dikasih akses juga untuk bisa melihat ini, logbook kalian dan presensi kalian. Nah, ini juga untuk memudahkan kami ketika memang nanti ada kompetensi yang disediakan oleh LIPI itu kami belum bisa mengkonversi, kami bisa melihat dari kegiatan teman-teman. Oh, kegiatan ini ternyata bisa diakomodir oleh mata kuliah ini. Jadi kita bisa mengkonversi. Jadi nanti silahkan didisiplinkan untuk mengisi logbook. Oke, ini laporan pun kalian nanti bisa di-upload di sini ya. Bisa di-upload di sini dan nanti kami juga dari pembimbing bisa melihat. Yang mengisi pembimbing, mendaftarkan pembimbing nanti juga dari admin universitas, sedangkan nanti kalian tinggal mengisi pembimbingnya siapa itu di form ini tadi ya. Pembimbing institusi ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi teman-teman yang pertama harus bikin akun. Nah, yang kedua, silahkan teman-teman ini mulai kepo-kepo, kira-kira topik penelitian yang diinginkan itu seperti apa, termasuk yang di sana itu penelitinya siapa. Silahkan salah satu caranya seperti ini ya. Teman-teman misal cari daftar staf yang di LIPI. Kalau misal di LIPI Jogja, ini saya di LIPI Pusat websitenya, saya
cari di tab-nya Staff LIPI, ini pas di BPTB LIPI semua. Lalu saya klik salah satu ya, saya pengen tahu ini penelitiannya apa. Misal nih Pak Muslih ini ya, ini ternyata kegiatannya dia melakukan penelitian di bidang kimia organik, modifikasi seperti ini, bla bla bla. Atau yang lain misal Pak Satrio ini kegiatannya penelitiannya ada ini. Silahkan ini nanti teman-teman ketika sudah merasa klik bisa menghubungi ya, menghubungi dan silaturahim awal gitu. Silaturahim awal ini nanti adakah penelitian di bidang ini, misal pengembangan klaster kakao misal gitu ya, apakah dilakukan lagi gitu ya di sana gitu, atau sedang penelitian apa di sana, kok topiknya ini kan biasanya topik peneliti itu walaupun judulnya beda-beda tapi inti topiknya itu cuma satu ya, misal tadi kalau Pak Musrari biopolimer, kalau di sini mungkin ada laut atau yang lain gitu, itu kalian tertarik di situ bisa ditanyakan apakah nanti ada penelitian di bidang ini yang dilakukan untuk MBKM gitu. Nah nanti silahkan cari kontaknya. Ini nanti ada profilnya. Kalau di sini data pribadi atau di email. Kalau misal teman-teman pengen mencari nomor HP-nya bisa menghubungi Bu Nosa nanti biar diberikan. Kalau di BPT Bali, insya Allah Bu Nosa ada kontaknya. Di sini adalah untuk menjalin ikatan awal terlebih dahulu ya. Jadi jangan gini ya, ibaratnya kalau teman-teman tiba-tiba ada yang daftar ingin penelitian ke teman-teman kan teman-teman jadi agak ini kira-kira orangnya seperti apa ya, udah minat atau belum. Tapi kalau misal sudah menghubungi dulu, oh ini yang kemarin sudah menghubungi nih, ini tinggal enak gitu ya, ketika ingin menerima itu udah kenal lebih dulu. Nah ini di websitenya LIPI Pusat, kalau yang di websitenya BPTB LIPI, ini teman-teman bisa buka bptbalipi.go.id ya. Ini ada kalau ini tadi saya klik di grup riset. Jadi kemarin untuk bocoran awalnya, ini yang membuka MBKM itu di lapangan fungsional, bioaditif pakan, bahan alam farmasi, material maju bahan alam, dan bioproses. Yang tidak ada kemarin yang pengemasan sama laut ini. Jadi 5 kemarin yang ada. Tapi nanti coba dicek di menu MBKM-nya ada lagi atau tidak. Ada 5 ini. Nah ini ketika klik yang lab teknologi bioaditif pakan, ini teman-teman bisa cek di sini bioaditif pakan ini yang di kegiatannya apa saja. Termasuk personel yang ada di dalamnya siapa. Nanti bisa diklik untuk profilnya. Nanti ada kontaknya juga di sini. Kalau nggak nemu nanti kembali lagi ke Bu Nosa. Insya Allah ada kontaknya untuk yang di BPTB Alibi. Termasuk kegiatan kami apa saja di sini. Artikel ilmiahnya apa saja, produknya apa saja. Jadi nanti ini silahkan di kepo-kepo. Mungkin ya jangan lama-lama ya, seminggu termasuk ini nanti silahkan komunikasi dengan DPA. Ini gimana kalau saya coba untuk masuk ke penelitian ini, saya coba tanya-tanya. Harapannya agar ya ini tadi ya, SKS yang bisa kita konversi itu lebih optimal. Jangan sampai teman-teman melakukan penelitian yang itu jauh dari biotek, sehingga kami untuk mengkonversi juga kesulitan. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mengkonsultasikannya kepada DPA. Nah ini tadi misal saya ini ada personel ya. Personel misal ini saya klik Pak Muslih Anwar. Klik di sini ada Briani lahir gitu ya. Lalu ini ada kompetensinya apa, lalu penelitiannya di bidang apa saja. Nanti untuk detail profil bisa klik tautan. Tapi ini saya nyambi Zoom ini tadi kok agak susah untuk klik tautan ini. Nanti semoga ketika nggak nyambi bisa masuk ke sana. Baik, mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya silakan kepada teman-teman apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa disampaikan sekarang karena ini memang September kan tinggal bulan depan ya, dan ini kegiatan seleksinya itu sudah bisa dimulai, kalau di timeline harusnya hari ini. Jadi silahkan manfaatkan momen hari ini untuk bertanya sepuasnya atau mengkonfirmasi sepuasnya. Silahkan. Silakan teman-teman ya, yang masih kebingungan, terutama mungkin yang akan ngambil BKP di BPTBA ya, karena teknis banget, semua harus lewat ELSA begitu. Elsa.
sehingga nanti tidak japri sana sini ya ke dosen prodi. Jadi di forum ini silakan kebingungan kalian bisa diutarakan. Kalau kemarin mungkin ada yang sempat bingung antara LIPI sama BCK, BKP-nya apa saja gitu. Nah itu tolong jangan dicampur adukan ya. Mungkin nanti dari Pak Arief bisa menyampaikan BJK untuk apa, LIPI untuk apa begitu nggih. Jadi apa teman-teman bisa memperkirakan saya ini BKP untuk semester ini itu BKP-nya apa saja begitu. Monggo teman-teman, ini forum yang private ya menurut saya daripada kemarin forum pas sosialisasi LIPI yang jadi satu itu. Jadi silakan bisa dimanfaatkan gitu. Jadi mungkin sambil menunggu tadi mengenai agar tidak bingung BKP-nya apa saja, sekali lagi ya untuk yang LIPI ini memang dia membuka 2. Cuma magang dan penelitian. Cuma yang bisa kita ikuti berdasarkan pemaparan kemarin itu cuma yang penelitian. Nah, tidak bisa yang magang karena ini di biro administratif. Yang penelitian lah yang di lab. Ini yang bisa. Sedangkan untuk MBKM magang yang bisa kita laksanakan, sebentar. Nah, MBKM magang yang bisa kita laksanakan yang sudah MOU, yang sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjian kerjasama itu dengan Biotek Cipta Kreasi itu bisa kita magang di sana. Seperti itu ya. Tapi kalau yang di LIPI berdasarkan pemaparan dari LIPI kemarin, sayang banget kalau magang di biro administrasi ya, dan ya kita nggak bisa konversi gitu ke SKS kita karena kita basisnya adalah lab. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan, mumpung ini ya, mumpung ketemu semua. Termasuk teman-teman 2019 bisa siap-siap ya. Yang semester ini mungkin magang, semester depan mau penelitian gitu. Karena kemarin sepertinya kayak ini Gradia ada ya, sepertinya mau magang di BCK, semester depan mau ya semester mungkin di semester depan atau nanti mulai semester 7 mau penelitian gitu ya. Karena tadi disampaikan Bu Ika ya mengenai struktur kurikulum tadi itu bisa nanti penelitian di LIPI. Silakan. Oh, kok sepi sekali. Atau Bu Nosa mungkin ada ditambahkan mengenai BPTB LIPI, mengenai kontak dan lain sebagainya tadi, Bu. Tema penelitian dan lain sebagainya. Ya, prinsipnya kalau memang karena MBKM LIPI ya, karena ini kan hibah ya, jadi untuk memperbesar peluang kita bisa diterima, mohon teman-teman bisa kepo ya, mulai dari web dan lain sebagainya. Prinsipnya itu dulu. Kemudian ketika sudah menentukan, dari situ kan di web bisa kelihatan ya. Memang tidak bisa langsung terlihat begitu ya, untuk tahun ini mereka ada project apa begitu ya, tapi ketika riset-riset yang sudah dilakukan itu sudah tersampaikan di profil, teman-teman sudah mengestimasi kira-kira oh ini terkait pangan, mungkin pangan fungsional, oh ini terkait mungkin sintesis kimia, oh ini terkait mungkin pengemasan dan lain sebagainya begitu ya. Nah itu ketika itu relevan dengan apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk melakukan riset di situ, terutama dari sisi oh aku pengen ke pangan, oh paling enggak ke kelkian ini gitu ya. Nah nanti silakan mungkin bisa menghubungi atau mungkin bisa ke DPA konsultasi begitu, Bu saya Pak Bu saya menentukan personil penelitinya adalah ini begitu. Nah, nanti saya akan bantu fasilitasi untuk nomor kontak gitu. Kalau misalnya kalau untuk MBKM yang di biotek begitu ya, hibahnya kan memang kerjasamanya dengan BPTB LIPI Jogja. Oke, itulah kemungkinan besar bisa kami fasilitasi untuk nomor kontak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman untuk melakukan MBKM di satuan kerja di luar Jogja gitu ya. Mungkin ada yang dekat domisili, mungkin di Lombok dan lain sebagainya. Nah, misalnya butuh kontak dan lain sebagainya, misalnya saya bisa membantu ya saya fasilitasi, tapi ketika tidak ya otomatis kalau di web itu pasti akan disampaikan email gitu ya, nanti bisa komunikasi lewat email dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya hibah di biotek itu adalah untuk penelitian itu ada di BPTB LIPI di Jogja begitu ya. Tetapi silakan bisa kalau misalnya yang
dekat domisili itu ada, mungkin ada di Lombok, Ambon, dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa memanfaatkan. Karena sifat perjanjian kerjasama kita itu untuk seluruh LIPI di Indonesia gitu ya. Jadi semua satuan kerja di LIPI yang memang satuan kerja tersebut membuka untuk MBKM. Itu Pak Arief, sepertinya sudah ada pertanyaan di chat. Ya, terima kasih Bu Nosa. Jadi ini luar biasa ya, kita ada privilege, ada Bu Nosa, ini ada kontak, jadi kita bisa curi start gitu ya untuk mendekati target kita di tempat kita mau melakukan MBKM penelitian gitu ya. Baik, ini penelitian. Pertanyaan dari Has. Untuk seleksinya apakah dari pihak LIPI? Iya. Jadi secara prinsip nanti yang seleksi LIPI. Kami dari Prodi hanya tadi seperti di slide Bu Ika tadi ya, semester 5 sampai 6 kita arahkan untuk MBKM magang dan magang dan pertukaran pelajar. Jangan yang semester 7 itu nanti ke penelitian. Jadi nanti kalau semester 5 mau melaksanakan MBKM penelitian, mungkin tidak kita rekomendasikan terlebih dahulu. Kita seleksinya cuma sebatas itu ya, tapi untuk semester 7 mau penelitian kita nggak ada seleksi. Nanti yang seleksi nanti dari pihak LIPI saja. Seperti itu. Silakan jika ada yang lain. Izin bertanya. Silakan, Put. Itu pendaftarannya itu harus menyertakan proposal apa tidak? Terima kasih. Oke, kalau dari apa namanya, saya share lagi yang tadi ya. Kalau dari ini tidak ada, Bu. Jadi yang diupload cuma ini saja. Surat pengantar, file data transkrip, surat perjanjian, dan file dukung lainnya. Cuma itu saja. Yang lain nggak ada di sini. Tapi nanti teman-teman tetap bikin proposal ya, karena kalian skripsi ya. Jadi perlu tetap bikin proposal untuk kami. Tapi kalau persyaratan di sini memang nggak ada. Tapi kalian nanti tetap bikin proposal. Jadi kalau ini ya nyambung ya dari Putri tadi, jadi kan kita sudah menentukan nih penelitinya siapa gitu ya, terus kemudian ada komunikasi, oke, deal gitu ya. Jadi komunikasi itu tidak lagi dari kita, dari prodi ke peneliti yang teman-teman inginkan, tetapi langsung ya dari mahasiswa ke peneliti gitu. Jadi memang peneliti itu juga bisa melihat ya keseriusan dari calon mahasiswa untuk magang maupun riset di situ gitu ya, sehingga yang akan berkomunikasi itu adalah mahasiswanya langsung. Nah, ketika komunikasi itu yang pertama yang jelas perkenalan diri, kemudian yang jelas menyampaikan riset ibu atau bapak terkait ini, kemudian saya tertarik, kemudian paling tidak juga punya ide kalau saya juga ingin melakukan riset terkait hal tersebut. Nah, nanti setelah deal-dealan kemudian daftar akun gitu ya. Setelah selesai daftar akun, nanti teman-teman bisa juga komunikasi balik lagi. Mungkin untuk proyek yang mungkin nanti dapat saya kerjakan sekiranya terkait apa begitu ya. Nah, dari situ teman-teman dapat nyusun proposal yang nantinya proposal itu dapat digunakan untuk seminar proposal di prodi gitu ya. Jadi nanti itu sifatnya paralel ya teman-teman. Ketika riset itu, teman-teman itu melakukan seminar proposal dan teman-teman akan mengerjakan apa yang ditulis di seminar proposal tersebut gitu. Sehingga komunikasi itu penting ya, saya tekankan bahwa komunikasi itu penting gitu. Kalau untuk misal ya dari peneliti itu tidak ada proyek dari teman-teman yang inginkan, tetapi temanya itu masih satu kesatuan yang memang fokus risetnya peneliti. Nah, itu ketika bahan atau bahan habis pakai bahan kimia ada di situ, itu free sistemnya. Nah, tetapi kalau teman-teman menginginkan riset yang sekiranya kok bahannya itu nggak ada di situ, teman-teman bisa mengetahui bahan-bahannya ada di situ dan lain sebagainya itu dari apa ya, dari komunikasi gitu ya. Nah, itu kalau memang nggak ada di situ ya nanti mungkin akan ada kebijakan mungkin pembayarannya bagaimana. Jadi entah 50-50 dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan dari LIPI itu karena memang job desk mereka tupoksinya itu adalah riset, nah mereka free biasanya, apalagi yang memang include di projectnya dari peneliti tersebut. Jadi sifatnya adalah free. Kalau secara administratif nggak ada biaya harus
ngurus mungkin surat dan lain sebagainya, nggak ada. Semua surat menyurat dan lain sebagainya, tetap ya teman-teman membutuhkan pengantar dan lain sebagainya. Siapkan transkrip dan lain-lain yang itu ditandatangani, divalidasi oleh Kaprodi gitu. Dari situ nanti peneliti akan menyeleksi. Walaupun tadi sudah komunikasi, tapi prinsipnya komunikasi terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita belum komunikasi sudah milih peneliti. Nanti teman-teman akan dilempar ke keletihan-keletihan atau peneliti-peneliti yang lainnya. Gitu. Itu mungkin bisa menambahkan wawasan. Kalau untuk dari sisi proposal tadi yang jelas nanti akan teman-teman menjalani seminar proposal ya. Jadi tetap harus ada proposal. Baik, terima kasih Bu Nosa. Jadi ini luar biasa ya, kalian itu gratis ini penelitian di sana ya. Jadi kalau boleh berbagi cerita, saya dulu juga pas mahasiswa itu tidak menyadari betapa nikmatnya ya fasilitas seperti ini. Karena dulu saya pernah magang ya cuma bentar 2 minggu ya, dan itu free ya, semua fasilitas dipakai, semua sumber daya bisa dimanfaatkan, dan ada orang dari luar, jadi memang dari ya bukan mahasiswa intinya gitu ya, memanfaatkan fasilitas itu cuma 3 atau 5 hari, 3 sampai 5 hari itu bayarnya 3,5 juta. Dan ini luar biasa ya. Jadi jangan sampai kelewatan lah, karena ini fasilitas yang ya memang sudah disusun untuk teman-teman, jadi silahkan ini dimanfaatkan dengan baik. Silahkan diikuti aturannya. Ini juga tadi untuk yang MBKM LIPI malah sudah ada fasilitas untuk menghubungi sejak awal, sudah dikasih bocoran juga, jadi silahkan ini juga dimanfaatkan. Mungkin ini sedikit lagi saya sampaikan untuk mekanisme pendaftaran yang dilakukan oleh admin. Jadi nanti di bagian admin, tadi kan pas saya klik transaksi tadi belum ada ya. Kalau di admin itu nanti ada ini menu tambah ajuan nanti di adminnya UNIF. Tambah ajuan tuh misal judul kegiatannya MBKM penelitian prodi bioteknologi, deskripsi, nanti biar admin yang bikin. Kita mahasiswa kami juga tidak pusing-pusing bikin ini ya, ini nanti admin saja. Nah, nanti teman-teman ketika sudah punya akun, ketika diklik di sini ya nama mahasiswa panah turun ini, kalian sudah ada di sini, tinggal milih aja kami. Di adminnya tinggal milih. Lalu nama pembimbing, misal pembimbingnya saya, nanti ini ditulis Arif Mantara, emailnya email saya, lalu kontaknya kontak saya gitu ya. Nah, melalui email ini juga kami dari pembimbing, misal saya gitu ya, itu bisa mengakses sistemnya teman-teman sehingga kami bisa melakukan monitoring. Jadi seperti itu, pentingnya teman-teman punya akun ELSA. Jadi kalian harus daftar untuk bisa kita enroll, kita bisa daftarkan ke sana gitu ya. Nah, termasuk ini form monitoring kita bisa kalau di pembimbing ini kita bisa klik di bagian ini ya. Jadi ada kaca pembesar di sini. Ini kita bisa cek di sini tanggal, statusnya, lalu ya kegiatan-kegiatan kalian kita bisa klik di sini ya. Dari kegiatan misal tadi kalian namanya siapa, misal tadi Sania baru masuk ini tadi ya Sania, lalu kita klik untuk kegiatannya apa saja kita bisa cek di sini logbooknya, presensinya dan lain sebagainya. Seperti ini. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin disampaikan, ditanyakan. Karena alhamdulillah ini Unisa ini salah satu dari beberapa segelintir yang sudah punya MOU ya, sudah selesai gitu. Sudah selesai perjanjiannya dengan LIPI. Banyak universitas besar-besar juga yang jauh lebih besar dari kita ini baru menjajaki. Jadi ini peluang banget lah untuk kalian gitu ya dengan LIPI ya. Dan ini LIPI-nya LIPI se-Indonesia. Bukan hanya dengan Gunung Kidul, jadi sampaikan Bu Nosa tadi ya, ini bisa mencoba juga di yang lain ketika teman-teman memang tidak bisa ke Jogja gitu. Di dekat rumahnya ada LIPI dan kebetulan membuka program MBKM itu bisa dicoba. Ya mungkin tadi ya untuk kontak memang yang paling banyak bisa diakses nanti yang di Gunung Kidul memang karena ya yang aksesnya paling lebar di sini di Gunung Kidul. Silahkan teman-teman. Jika ada hal yang ingin ditanyakan lagi. Jadi harapannya setelah pertemuan ini ya teman-teman sudah paham apa yang harus dilakukan. Kalau minat, daftarkan di ELSA, lalu kepo-kepo tadi itu, kalau sudah ketemu tema, ketemu penelitinya siapa, minta kontaknya, kalau nggak nemu kontak di kontak WA atau email gitu ya, nanti bisa tanyakan ke Bu Nosa, nanti silahkan komunikasi, tadi juga sudah diarahkan ya, kenalan dulu, jangan langsung jelang-jelang Pak saya ingin penelitian ini, jangan. Kenalan saya dari sini,
prodi saya mengadakan MBKM, saya tertarik melakukan penelitian ini, apakah bisa, gitu. Dan lain sebagainya ya. Oke, nggak ada ini? Kok sepi sekali? Gracia udah nggak bingung ya, Gracia? Ini sudah jelas semua ini ya? Ibu sudah paham, Bu. Oke. Nanda, Amel, kemarin yang banyak tanya tentang LIPI. Teman-teman yang lainnya, Has, monggo yang mau mungkin ada minat ingin ngambil BKP di LIPI begitu ya, daripada nanti bingung di akhir, ini ditanyakan dari sini dulu saja, atau mungkin diulangin lagi prosedurnya tadi gimana itu. Kalau masih belum jelas silahkan. Karena ini luar biasa ya, kalian nanti pasti akan tercantum minimal di SKPI kalian pernah 6 bulan itu penelitian di sini ya, di LIPI ini, dan ini 1 nilai plus. Tadi sampaikan Bu Ika ya, ketika lulus dan melamar kerja gitu ya, SKPI ini sangat membantu teman-teman sekali gitu ya. Kompetensi teman-teman tuh di mana? Kalian pernah pengalaman kerja di mana? Ini salah satunya ini ya, penelitian di LIPI, atau teman-teman melamar S2 itu juga bisa jadi pertimbangan. Teman-teman, oh ini pernah penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ini luar biasa. Nah, ini ada pengalaman penelitian gitu ya, di lab yang memang labnya itu lab besar ya, instansi besar. Dan 6 bulan ya, ini bukan waktu yang sebentar. Saya sendiri belum pernah melakukan yang seperti ini di luar ya, di luar kampusnya sendiri 6 bulan. Oh ya pernah Neng pas S1 tapi tidak di LIPI sih. Tapi ini LIPI ya untuk penelitian luar biasa. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan Aulia. Itu Pak, untuk masuk e-learning-nya dan pembimbingannya itu kalau udah dinyatakan diterima ya Pak? Jadi e-learning itu kalian dapat akun kalau sudah diterima. Jadi untuk tahap awalnya pembuatan akun aja Pak? Pembuatan akun sama tadi, mengkontak peneliti tadi itu. Silahkan cari temanya. Jadi kan kalau kalian tuh ya usahakan ya, tema penelitian tuh kalian juga paham gitu. Jangan sampai di sana nanti kalian karena nggak minat, terus kalian juga belum belajar, di sana banyak yang ketinggalan. Jadi silahkan cari yang paling diminati yang mana, cari penelitinya yang mana, dikontak, silaturahim awal, komunikasi awal, ciptakan ikatan dari hubungan dulu, baru nanti insya Allah lah akan jauh lebih lancar dibandingkan kalau dimulai dari nol. Itu ya Aulia ya. Jadi buat akun sama silahkan cari kontak dan kepo-kepo tema penelitian. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tapi keponya jangan lama-lama ya, seminggu inilah maksimal ya. Jangan lama-lama. Nanti takutnya kelamaan malah jadi lupa daftar nanti. Seminggu inilah silahkan cari-cari tema penelitian, mulai kontak dan lain sebagainya. Nanti dikomunikasikan ke DPA ya. Silakan yang lain yang berminat penelitian di sana. Karena ini perjanjiannya lama, maksudnya tidak hanya untuk semester depan, jadi silakan nanti juga 2019 juga berkesempatan di tahun depan untuk melaksanakan BKP ini. Izin bertanya, Pak. Ya, Amel. Amel 2018 kan ya? Oh iya. Iya. Saya kan tadi udah buka ini Pak, website BPTBA LIPI, tapi saya tidak lihat profil si penelitinya Pak. Ini karena banyak yang akses atau gimana ya? Bisa jadi baru banyak yang akses juga. Baru kan dari masing-masing kelompok penelitian itu juga karena MBKM ini juga dia mengupload banyak bahan ya untuk bisa dimanfaatkan oleh kalian. Mungkin nanti pas jam-jam nodo selo kayak coba dibuka lagi. Tapi kalau masalah kontak nanti bisa ke Bu Nosa ya kalau misalnya kesulitan mendapatkan. Tapi kalau masalah tema silahkan cari. Silahkan cari. Kalau susah di BPTBA LIPI ke LIPI Pusat, lipi.go.id. Itu juga ada. BPTBA LIPI ada di situ juga di lipi.go.id. Seperti website ini ya. Mana tadi? Google Chrome. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Oh iya ya. Sebelum bentar.
Ini ya Mel, jadi di lipi.go.id ini ada staf LIPI-nya, ini LIPI dari BPTBA LIPI. Nanti bisa cek di sini, misalnya Pak Satrio ini sekarang masih jadi ketuanya ya. Sini kegiatannya atau pengalamannya, bahkan pendidikannya bisa kita cek di sini. Pengalamannya apa saja, lalu ini penelitiannya apa saja ada di sini juga ada. Ini bisa dicek di sini. Kalau kesulitan di BPTBA LIPI. Ada banyak, nanti bisa cek juga mungkin di Facebook beliau, mungkin di apa ya, ResearchGate atau yang lain, beliau tertariknya di mana, sedang melakukan penelitian apa, nanti bisa di sana. Ada banyak tempat untuk bisa kepo. Oke, silakan Aulia. Baik Pak, terima kasih. Itu Pak, untuk pemilihan kita risetnya itu kan misalnya kita kemarin juga Aulia udah baca-baca buku panduannya itu kan di Purwodadi Malang itu ada tentang mikorizam. Jadi kita nggak harus milih yang di Jogja gitu kan Pak? Maksudnya bisa yang lainnya. Bisa yang lainnya. Terus untuk pemilihan itu pas setelah kita udah diterima kan Pak? Pemilihannya itu nanti pas sudah didaftarkan kalian milih. Oh gitu. Oh iya. Kalian milih, daftar, diseleksi, dapat akun e-learning gitu. Oh iya Pak. Siap. Yang di Purwodadi Malang itu sudah tahu, udah kepo-kepo belum Aulia? Belum Pak, baru baca panduan kemarin. Rencananya di sana? Di mana? Di Aulia mau di Jogja atau malah di situ tadi? Belum tahu Pak, kemarin tuh baru baca-baca ternyata di Purwodadi Malang maksudnya itu nyambung sama biotek gitu Pak. Terus jadi mikir antara Gunung Kidul, Jogja apa Malang gitu, tapi belum kepo-kepo lagi. Purwodadi Malang. Ada Bu Nusa itu, Bu Nusa. Oh, Purwodadi ini, Kebun Raya Purwodadi ini ya? Iya, Pak. Oh iya. Fitoteknologi dan pengelolaan lingkungan, konservasi benih tumbuhan. Ya. Jadi memang ini bisa di seluruh LIPI yang memang membuka MBKM bisa ya. Tidak hanya LIPI di Gunung Kidul. Cuma tadi ya akses kontak tadi sama komunikasi memang kami paling banyak dengan yang Gunung Kidul. Tapi prinsipnya ini bisa di yang lain. Dan ini ya saya share lagi. Sambil nunggu siapa tahu ada yang bertanya lagi. Ini ya. Purwodadi Malang, oh ya ini. 626. Jadi ini kuota mahasiswanya ini juga berbeda-beda di masing sektor, di masing-masing satuan kerjanya. Serpong, Purwodadi Malang 26, Gunung Kidul 33, Cibodas 10, dan lain sebagainya. Jadi nanti seleksi silahkan ya berkasih kaliannya diperbarui lah. Kalau kemarin ikut seminar, workshop silahkan diperbarui. Lalu sertifikat silahkan disiapkan gitu ya. Jadi untuk mendukung, karena sekali lagi ini seleksi. Yang terbaik nanti yang akan lolos di sana. Oke, silakan jika ada yang ingin disampaikan lagi. Monggo-monggo yang di BPTB LIPI Jogja dimanfaatkan maksimal ya. Nah, kuotanya banyak. Ada 33. Dan ini kan bisa jadi ya, karena ini sedang pandemi kan ya, yang dari luar nggak masuk ke Jogja juga. Jadi bisa dimanfaatkan. Nanda, aman Nanda? Nanda itu tadi suaranya. Nggak ada lagi kayaknya Pak. Atau Bu Apip mungkin? Mungkin Bu Ika mungkin ada yang ditambahkan. Ini kok sepi nih, harapannya nggak bingung beneran ya ini ya.
Tadi Bu Apip itu karena mungkin baru mungkin ya baru join. Tadi Bu Apip nyampaikan ya konversi MK dan lain sebagainya. Nah, nanti apa namanya, tolong diperhatikan lagi banyak keuntungan yang tadi sudah disampaikan. Semoga nanti recordnya di-share ya Pak ya. Ya. Record hari ini? Iya. Sebenarnya lebih lengkap yang asli kemarin sih, tapi nggak apa-apa yang hari ini. Sudah ya, sudah clear ya teman-teman. Sudah tidak ada dusta di antara kita ya ini ya. Pasti apa yang harus teman-teman lakukan, prosesnya seperti apa, silahkan diperhatikan timeline-nya, jangan sampai telat. Nanti sudah tanggal 4, wah Pak saya ingin melakukan MBKM penelitian, sudah tanggal 4 September ya, sudah berlewatlah kesempatan itu. Nggak ada ini ya wes, kalau nggak ada mungkin dari Bu, ini apa nih? Daftar hadir. Oh iya. Oke, ya wes. Dari Bu Nosa, Bu Ika nggak ada beneran nih ya? Sudah cukup, Pak. Ya, sudah. Oke. Terima kasih ibu-ibu dosen yang telah mendampingi mahasiswa hari ini, dan terutama juga mahasiswa semua yang bersedia hadir. Sebenarnya saya ini agak sedih ini ya. Ada sekian banyak yang diundang, yang datang cuma 25 gitu. Dan nggak ada konfirmasi kalau tidak hadir kemana gitu. Ya ini biasakan ya kalau ada undangan, kalau misal benar-benar nggak bisa sampaikan ke DPA, karena kan ya kayak ini masuk kelas gitu ya, masuk kelas terus kalian nggak bisa hadir gitu, itu silahkan izin. Kami juga nggak terus apa ya marah-marah gitu kalau nggak terus kalian nggak ikut karena izin, itu enggak. Tapi kan kalau kayak gini kan apa ya, kami tuh berharap kalian tuh semangat gitu. Kami punya ekspektasi nanti akan banyak yang ikut, karena kemarin masih banyak yang bingung. Ternyata ini yang ikut sedikit ini ya, dari 2019 plus 2018 itu kan kalau di jumlah harusnya lebih 30-an lebih ya, 40 kali ya. Tapi ini kok jumlahnya masih 25, ini sedikit sekali yang ikut. Jadi harapannya ini jadi perhatian teman-teman. Jadi silahkan izin, dibiasakan. Kalau ada forum nggak bisa ikut, silahkan izin. Jangan diam-diam nanti tiba-tiba tanya nggak paham. Kan kemarin udah diterangkan gitu ya. Jadi sebenarnya forum hari ini itu agar tidak mindon baleni, setiap DPA ditanyain, yang ditanyakan halnya sama terus, dan itu ditanyakan oleh beberapa mahasiswa. Misal saya ada 5 DPA, yang ini tanya ke saya, ini tanya juga. Nanti belum yang DPA di dosen yang lain. Jadi silakan yang seperti ini itu silakan dibiasakan ya. Dibiasakan untuk izin, dibiasakan untuk ikut juga. Dan tepat waktu. Dan tepat waktu tadi kami masih menunggu 10 menit. Masa baru yang pertama, tadi 5 menit pertama masih 3 orang. Terus tambah 6 orang. Ya ini jangan sampai, ya walaupun kita online, menyurutkan niat atau menyurutkan semangat teman-teman. Apalagi menyurutkan mental teman-teman untuk tetap disiplin, tetap semangat gitu ya. Baik, saya rasa untuk diskusi pada pagi menjelang. Hes mau tanya, Hes? Enggak, Bu. Oh enggak. Ya sudah. Atau mau memimpin doa penutup? Enggak ya, Hes ya. Ya sudah, kita cukupkan diskusi pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan silahkan manfaatkan kesempatan MBKM ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tahun depan kita akan jalin kerjasama yang lain lagi untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sehingga lebih luas lagi kompetensi yang bisa teman-teman capai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Ini siapa yang baru masuk ini? Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.